Oke, selamat siang, selamat menikmati hari dengan kasih karunia Tuhan. Salam buat semuanya. Shalom. Ini program pertama kita di nama program kita Blessing Others. Blessing Others ini saya bersama Bro Pastor Junior Ponto. Silakan Bro, perkenalkan diri boleh untuk ini. Ya, shalom. Nama saya Junior Ponto. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara semua yang menyaksikan program kita Blessing Others. Haleluya. Haleluya. Blessing Others ini adalah program untuk menyampaikan rema-rema atau pesan-pesan Tuhan daily, jadi day by day. Kita nggak ngebahas yang berat-berat, tapi kita ngebahas hal-hal yang ringan, kehidupan sehari-hari, menyangkut soal mungkin pekerjaan, mungkin rumah tangga, mungkin pertemanan, mungkin juga yang terjadi di sekitar kita day by day. Blessing Others. Ya mohon maaf karena ini baru pertama kali juga saya menyiarkan atau mempromosikan program ini. Sebelum kita mulai, kita minta bareng-bareng kita berdoa sama Bro Pastor Junior. Boleh. Yuk mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh ada berkumpul bersama lewat acara program Blessing Others. Tuhan, kami rindu biar melalui program ini boleh menjangkau banyak jiwa supaya banyak orang mengenal akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih biar sekali lagi acara ini boleh menjadi berkat, hormat, kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita langsung masuk ke konten kalau kata anak zaman sekarang. Bro Pastor, kita melihat masukin tahun 2002 ini kan banyak banget ya bro. Ada yang namanya nubuatan, ada yang namanya ramalan atau apapun bunyinya. Mengenai 2022 ini katanya ada banyak cerita nih, atau banyak versi atau banyak hal nih. Ada yang bilang 2022 adalah tahun kesusahan. 2022 adalah tahun berkat. Dilihat dari mana? Macam-macam juga. Dari nubuatan hamba Tuhan, dari ramalan 22-nya 3 kali jadi 6. Nah, 2 itu adalah apa? 6 itu adalah apa? Banyak banget nih yang beredar sekarang. Saya melihat agak kepengen tahu yang sebenar-benarnya. Kalau dilihat dari firman Tuhan, bro, apa yang bro dapat untuk bisa disampaikan khususnya buat mungkin umum ya, baik generasi muda maupun yang sudah berumah tangga gitu, bro. Kira-kira bagaimana kita menapaki tahun 2022 ini setelah kurang lebih 2 tahunan kita menghadapi pandemi. Gimana bro? Ya, Bro Andri ya. Jadi gini loh, kembali kalau gitu kita mendengar banyak orang punya punya pandangan-pandangan tertentu. Mungkin orang banyak punya banyak hal yang orang berkatakan tentang tahun 22 ini. Mungkin seperti tadi Bro Andi bilang, mungkin tahun kesukaran, ya mungkin ada orang bilang juga mungkin tahun berkat gitu loh. Nah, apapun yang terjadi, saya selalu katakan kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi satu hal kita tahu, firman Tuhan jelas bilang gini loh, kita masuki hari-hari terakhir, ya kan? Dan hari-hari ini tidak akan menjadi semakin baik, firman Tuhan bilang.
Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa kehidupan kita orang percaya, kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan kita percaya hidup kita orang Kristen tuh adalah hidup yang diberkati Tuhan. Bro, kita tahu kan tadi kalau dari firman masuk ke tahun 2022 ini hari-hari tidak semakin baik. Benar. Fenomena-fenomena yang terjadi memang kadang-kadang kita tahu kondisi sekarang ya, terlepas setelah 2 tahun pandemi ini masukin tahun ketiga. Kan ada yang bilang bahwa sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu sesuatu yang pasti di masa-masa sekarang ini. Ditambah lagi tadi hari-hari ini tidak semakin baik. Gimana tuh, bro, untuk kita bisa menjalani dengan menjalani kondisi seperti ini? Tetap optimis, kita harus bagaimana, bro? Ya, jadi benar ya. Memang hari-hari ini kan segala sesuatu itu nggak ada yang pasti ya. Kita melihat sekarang, apalagi dalam masa pandemi ini ya, mungkin banyak orang kehilangan pekerjaan ya, banyak orang kehilangan mata pencarian, membuat segala sesuatu kayaknya semakin sulit. Itu mungkin yang tadi yang Bro Andi katakan, segala sesuatunya itu nggak ada yang pasti sekarang ini. Jadi memang saya percaya gitu loh. Memang sekali lagi kembali pada kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita memang hari di mana kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dan kita tahu sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau kita melihat tanda-tanda seperti peperangan, kelaparan, bencana alam, itu memang semua sudah ditulis kan Tuhan bilang. Kita harus, firman Tuhan bilang, kita harus peka dengan keadaan situasi yang ada sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saya percaya apa yang terjadi sekarang ini memang tanda-tanda di mana akhir daripada akhir zaman ini. Tapi tetap kita harus tetap kita harus tetap bekerja tentunya. Ya, kita harus tetap kita masih punya keluarga, kita punya aktivitas yang ada. Makanya dengan apa yang terjadi hari-hari, dengan dunia yang tidak semakin pasti ini, ya seperti tadi Bro Andi katakan, dan kepastian itu akan kita temukan hanya dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan jelas berkata gitu loh, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Jadi segala sesuatu kepastian itu ada hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi makanya untuk itulah podcast ini dibuat, supaya sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang ada, itu boleh memberkati semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Supaya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Amin. Jadi sekali lagi itulah kira-kira inti daripada podcast ini. Dan seperti tadi Bro Andi tanyakan, kalau memang bagaimana menanggapi hari-hari yang ada, hari-hari itulah saya mengajak kita, ayo kembali pada kebenaran Tuhan, kembali kepada janji firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan itu berkata, kalau dia yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Jadi memang mau tidak mau, hari-hari ini apapun yang terjadi, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran janji firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Ya, di luar sana sekarang siapa sih yang berani menjamin? Ya. Nggak ada satupun orang yang bisa menjamin. Sekalipun contoh lagi dalam pandemi ini, mungkin kita tahu sekarang dengan antivirus yang sudah ada ya. Mungkin sekarang masuk dalam tahun ini di virus yang ketiga, booster. Tapi kan itu semua tidak menjamin. Tidak satupun yang bisa menjamin bahwa antivirus itu bisa membuat kita benar-benar tidak kena virus. Apakah benar berani menjamin? Enggak kan? Ya, hanya mengurangi tingkat resiko ya. Tapi tetap resiko itu kan masih ada. Ya betul. Jadi seperti itu. Nah untuk itulah firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan. Ya. Sharing tentang kebenaran Tuhan ini akan menjadikan kita pegangan supaya kita hidup tidak di dalam ketakutan. Karena saya percaya hari-hari ini iblis itu melepaskan roh ketakutan di dunia ini supaya manusia itu tidak fokus lagi kepada Tuhan. Manusia tidak fokus pada kebenaran firman Tuhan, tapi iblis meng-create semua yang ada ini supaya
manusia itu didistract. Jadi manusia itu hanya fokus kepada masalah yang ada hari-hari. Saya rasa itulah yang terjadi hari-hari ini, bro. Ya, bro, saya rasa banyak dari orang-orang Kristen lah ya, orang-orang yang mengenal Tuhan dalam nama Yesus Kristus, orang-orang Kristen mengikut Kristus. Biasanya ketika mendengar hal-hal yang seperti ini, biasanya mereka, iya itu memang dari dulu begitu. Mungkin saya coba coba meresapi pertanyaan-pertanyaan mereka tuh apa sih sebenarnya, bagaimana seharinya tuh seperti apa. Kalau boleh saya sih mungkin saya simpulkan mungkin gini, bro, aplikasinya, bagaimana kita mengaplikasi atau contoh nyata sehari-hari, bagaimana contoh aplikasi firman Tuhan untuk kita bisa optimis dalam menghadapi masa-masa kesukaran ini, bro. Bahkan ketika saya bilang kesukaran masa-masa ini, bro, saya sebenarnya agak-agak ngeri ya, maksudnya gimana, takut terjebak dalam hal yang pesimistis lagi gitu kan, bro. Karena ya 2 tahun kita mengalami ini, 2 tahun sudah terpelihara oleh Tuhan, suka tidak suka kalau orang menyadari, bagaimanapun kita tetap terpelihara dengan Tuhan. Amen. Oleh Tuhan gitu kan. Tapi kadang-kadang memang serangan-serangan iblis dari itu memang buat kita jadi pesimis lagi, tidak ada harapan lagi, tidak malas berharap. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang Bro Pastor tadi bilang, firman Tuhan, mungkin kalau boleh tadi saya pautkan lagi aplikasinya, bro, contoh aplikasi nyata dari firman supaya kita bisa optimis untuk menghadapi masa-masa sukar ini bagaimana, bro? Ya, jadi mungkin saya ajak kita sama-sama buka satu kebenaran firman Tuhan ya. Kita buka sama-sama dari Injil Matius Matius pasal ke-7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Okay. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi hari-hari ini memang Tuhan bilang seperti ini. Hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Hari-hari ini memang hari-hari yang seperti tadi bro bilang, hari-hari yang orang tuh susah, sukar. Memang ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Untuk kita Tuhan firman katakan seperti yang di firman Tuhan berkata tadi, kita harus berjalan di jalan-jalan yang sempit itu. Ya memang besarlah, lebarlah jalan yang menuju kepada kehancuran. Memang untuk jalan menuju kepada surga itu memang sempit gitu loh, bro. Jalan menuju ke Tuhan itu memang nggak selebar jalan yang menuju kehancuran. Kan firman Tuhan jelas berkata. Makanya apa yang terjadi hari-hari ini ya memang hari-hari si jahat, Tuhan bilang, firman Tuhan berkata. Hari-hari yang tidak menjadi semakin baik. Nah, untuk itulah kita harus berjuang, berusaha untuk masuk kepada panggilan Tuhan sampai selesai melewati jalan yang sempit tadi seperti firman Tuhan berkata. Ya, mungkin aplikasinya gini loh. Jadi hari-hari apapun yang kita hadapi hari-hari ini yang semakin sulit tadi, tetap berpegang pada kebenaran Tuhan, tetap berpegang kepada janji firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi kan di Matius 28 ayat 20 ya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat, dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dia bilang, ya kan. Dan aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya, Tuhan bilang. Itu janji firman Tuhan yang harus kita pegang. Ya. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir kesudahannya, pada akhir zaman. Jadi Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Cuman seringkali ya manusia itu yang lupa gitu loh. Mungkin kita tidak merenungkan akan kebenaran Tuhan. Kita tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Makanya sepertinya keadaannya kok semakin sulit gitu loh. Seperti Bro Andi bilang tadi, kok ya memang nyatanya sekarang memang susah. Ya memang benar, hari-hari ini memang sulit. Tapi kalau kita pegang janji firman Tuhan, kita pegang pada kebenaran Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan kekuatan. Kan firman Tuhan jelas berkata, kalau dia berfirman, dia pasti akan menggenapi. Tuhan bukan manusia hingga Tuhan berdosa. Tuhan tidak pernah berdosa. Cuman manusianya sendiri yang ragu gitu loh. Manusia sendiri yang tidak percaya. Aduh, ini bagaimana terjadi? Bagaimana dengan ini? Virus sekarang sudah ada lagi yang dengan varian yang baru, Omicron dan segala macamnya yang, dan
sekali lagi saya katakan iblis create segala sesuatunya ini supaya manusia itu keluar dari fokusnya, keluar dari fokus kebenaran Tuhan, keluar dari fokus yang tentang janji Tuhan, yang tak sekali-kali pun aku meninggalkan engkau, Tuhan bilang. Oke, bro. Tadi dalam penjelasan bro, saya terlintas nih, bro. Kita mungkin lebih sebut kita obrolan ini obrolan santai kali ya, bro. Ya. Jadi nggak tegang-tegang amat ya. gitu ya. Mereka yang dengerin juga ya mungkin pagi atau sore dalam waktu senggang bisa santai ngedengerin gitu kali ya. Jadi obrolan santai, blessing others. Mungkin dapat kayak tiba-tiba aja tadi bro, saya nggak tahu itu namanya apa ya. Balik lagi tadi ya. Berarti kalau bro kita harus mengikuti jalan yang sempit itu. Mungkin apa benar nih saya bro? Berarti kekudusan, hidup benar, yang dimaksud jalan sempit itu, bro? Atau ada yang lain menurut bro? Pastor gimana, bro? Ya, jadi jelas ya, surga itu adalah sesuatu yang mahal. Surga itu adalah sesuatu yang tidak gampang untuk bisa kita masuki gitu. Maka untuk itulah firman Tuhan sekali berkata kita harus berjalan dalam jalan yang sempit itu. Maksudnya jalan sempit ini karena gini loh, tidak banyak orang yang tahu akan jalan ini. Tidak banyak orang yang bukan tidak tahu, maksudnya tidak banyak orang yang mau melakukan jalan ini gitu loh. Tahu tapi setengah-setengah jalaninnya. Mungkin gitu ya. Ini terlalu sulit, ini mungkin syaratnya dan segala macam atau alasan. terlalu teoritis gitu. Seperti itu mungkin ya. Makanya dengan adanya podcast ini gitu loh, saya rindu supaya seperti yang Bro Andi bilang tadi, kita nggak bahas hal-hal yang terlalu berat, kita nggak bahas hal-hal yang terlalu rumit, tapi kita bahas hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ya sekali lagi mungkin lah berumah tangga kita, pekerjaan kita, mungkin studi anak-anak. Jadi biar melalui acara ini kita rindu gitu. Saya rindu untuk bisa memberkati banyak orang di sana. Tentunya acuannya tidak lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, inilah yang kita akan bagikan kepada pemirsa semua, supaya orang juga bisa melewati masalah apapun yang terjadi, orang tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Tentunya saya rindu mengajak kita semua supaya ayo mari renungan firman Tuhan setiap hari, adakan hubungan dengan Tuhan. Intinya satu gitu, kita harus ada punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Bangun relationship kita dengan Tuhan. Mungkin melalui mezbah ya, mezbah keluarga atau mezbah pribadi. Saya percaya kalau kita memulai segala sesuatunya dengan Tuhan, Tuhan pasti akan jaga, Tuhan akan pelihara kita. Jadi hari by day, setiap hari mulailah segala sesuatu dengan Tuhan. Mulailah segala sesuatu dengan merenungkan akan kebenaran Tuhan. Saya percaya sekali lagi, kalau kita merenungkan kebenaran Tuhan, kita berjalan memulai bersama Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Jadi mungkin seperti itu, bro. Berarti mungkin kalau saya bisa simpulkan, kita harus dalam masa-masa ini sekarang kita harus lebih intens. Teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah kita harus lebih, hubungan kita dengan Tuhan harus lebih dekat, mungkin gitu ya bro. Lebih intens lagi, dekat gitu. Oke, kalau kemarin cukup dekat atau sudah dekat, lebih dekat lagi gitu ya bro. Hari-hari ini kita harus isi dengan itu. Nah, itu mungkin yang termasuk jalan yang sempit itu, mungkin salah satunya seperti itu ya bro. Ya betul. Berarti kita awalin ini dengan hubungan relationship yang good, very good, se good-goodnya, biar kita bisa menghadapi ini dengan hubungan tersebut ya bro. Iya. Gitu ya. Betul sekali. Tadi bro juga sempat singgungan ada impact ketika kita membangun sebuah relationship yang very good dengan Tuhan di hari-hari ini, untuk menghadapi hari-hari ini. Nah, bagaimana bro impactnya dalam kehidupan keseharian bro, ketika kita membangun sebuah hubungan yang relationship yang good tadi itu bro? Ya jelas,
Jadi impact-nya tuh sangat luar biasa ya dalam kehidupan kita, khususnya dalam melewati masa-masa yang sukar sekarang ini, masa-masa di mana pandemi yang sudah berjalan sekarang masuk ke tahun ketiga ya bro ya, tahun 2019, 20, 21 ya, 22 sekarang, jadi sudah masuk di tahun ketiga. Nah saya percaya kalau kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, ada satu relationship yang baik dengan Tuhan, saya percaya gitu loh, memasuki tahun-tahun yang tidak semakin baik ini, bahkan melewati hari demi hari kita hari ini, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya gitu loh, segala kekhawatiran kita, ketakutan kita itu bukannya tidak ada, tapi kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, merenungkan akan kebenaran Tuhan, saya percaya kekhawatiran itu sedikit demi sedikit itu Tuhan alihkan. Tuhan alihkan dengan apa? Dengan janjinya. Ya kan? Sekali lagi, tak sekali-kali pun aku membiarkan engkau sendiri, firman Tuhan bilang ya. Dan firman Tuhan jelas berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan setiap kita, ya kan? Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, ya kan? Bukan kecelakaan, Tuhan bilang. Masa depan yang penuh pengharapan. Ya, jelas. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah rancangan, ini bukan rancangan Tuhan. Memang Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya apa? Sekali lagi supaya manusia itu dekat dengan Tuhan. Karena manusia ini manusia banget gitu loh ya. Manusia itu Manusia itu tidak datang kepada Tuhan kalau mereka tidak terbentur atau tepat dengan masalah. Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, bahkan mungkin yang lebih parah lagi kalau udah kebentur dengan masalah kesehatan. Benar nggak? Iya, betul, kan? betul. Itu mau nggak mau orang pasti datang ke Tuhan. Mau nggak mau dia pasti berdoa. Kan? Mau nggak mau doanya pasti nggak putus-putus. Dan saya percaya ini loh, kalau ini semua boleh terjadi melewati masa yang sukar ini, Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya apa? Supaya manusia itu datang kepada Tuhan. Ya. Karena kembali lagi gitu loh, kita ini ciptaan Tuhan. Manusia ini adalah ciptaannya yang dia menciptakan kita bukan untuk dihancurkan. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan pengikutnya. Nah sayangnya banyak orang yang mau mengikuti iblis gitu loh. Tapi itu bukan tempat kita. Amin. Itu bukan tempat tujuan kita. Tujuan kita adalah surga. Nah untuk itu sekali lagi segala kejahatan yang terjadi dalam dunia ini memang harus terjadi. Ya ini memang harus penggenapan tentang kebenaran Tuhan. Tapi untuk itulah ya Tuhan kasih gini loh. Tuhan kasih option, Tuhan kasih solusi maksudnya. Tuhan kasih jawaban ini loh. Kalau mau melewati hari-hari yang sulit ini, ayo bersama-sama dengan aku, Tuhan bilang. Kan Tuhan kasih penawaran buat kita kan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya mau apa enggak? Ya itu kan kembali kepada kita lagi. Tuhan kasih kita pilihan yang bebas. Kalau kita mau, ayo Tuhan kasih kita kekuatan. Kalau kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan hari lepas hari, Tuhan janji gitu loh. Apapun yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bilang kan kita sanggup. Kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan bilang. Bahkan yang lebih besar yang pernah terjadi. Jadi itu loh, firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi setiap kita. Jadi menjadi pegangan untuk kita melewati hari-hari yang sekali lagi tidak baik ini. Jadi saya percaya mau tidak mau hari-hari ini orang harus datang kepada Tuhan. Ya, karena seperti tadi firman Tuhan di Matius 7:14, jalan sempit itu susah kita mau masuk. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga tuh bisa melewati masuk ke dalam jalan yang sempit tadi. Karena jalan yang sempit ini menuju kepada kemuliaan Tuhan, menuju pada ke Tuhan. Memang kalau kita mau masuk ke jalan yang gampang, memang segala sesuatu yang kalau dalam tanda kutip itu hal-hal yang tidak baik gampang kan. Jalannya itu mudah. Kita mau buat yang nggak baik itu kan hari-hari sekarang gampang dong. Apalagi dengan teknologi yang ada ya, dengan sosial media, dengan internet segala yang sudah sampai ke pelosok-pelosok mana sekali untuk mau melakukan hal segala sesuatu yang negatif dalam tanda kutip kan gampang. Jadi jalan menuju kehancuran itu lebar. Tapi untuk jalan menuju pada kebenaran itu tuh sempit, firman Tuhan bilang tadi. Makanya kita harus berusaha untuk bisa masuk lewat jalan yang sempit ini untuk mendapatkan kemuliaan itu, surga yang abadi. Saya kira itu bro. Intinya gitu. Matius 7
ayat 14 ya. Ya. Hari ini firman yang dibagikan oleh Bro Pastor, Matius 7 ayat 14. Mungkin bisa jadi pegangan buat kita-kita semua. Bagaimana caranya bangun hubungan relationship dengan Tuhan? Very good. Kalau sudah good, lebih good lagi. Sudah lebih good lagi mungkin, bro. Itu Lebih lagi pokoknya dari lebih tahun-tahun lagi. sebelumnya. Very good dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau apapun kondisinya, percaya bahwa segala sesuatu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Satu lagi, bro. Sebelum kita tutup kali ya, karena saya udah dapat kedip-kedip juga tuh, udah dulu katanya. Saya coba bagikan gini. Tadi satu, tiba-tiba terlintas obrolan santai. Kedua, kalau kita boleh kita karena ini perdana episode pertama juga. Dengan segala keterbatasan kayak kita sudah mencoba melakukan ya, bro. Kita dengan segala keterbatasan, ketidaksiapan, bahkan tadinya bilang entar dulu deh karena kita belum siap lah, peralatan belum ada, ini belum ada, tapi tiba-tiba Bro Pastor nih berapi-api bilang harus segera ini. Saya yakin ketika kita menghargai sebuah masukan, keinginan atau sebuah rema atau apapun bunyinya dari seorang hamba Tuhan, kayaknya kita boleh belajar untuk mencoba menyikapi. Paling tidak kalau tadinya tidak ada penghargaan atau tidak ada ini yang lebih penting, tapi sekarang harus belajar mungkin, bro ya. Dan bagaimana kita merespon gitu ya, bro. Nah, kita coba berdua ini udah coba merespon seoptimal, belum maksimal. Optimal kita bisa ya, bro. Dengan segala keterbatasan kita coba bagikan ini semua ya, bro. Kekurangan pasti banyak, bro ya. Kita sekarang melakukan ini, tapi niat kita dari Bro Pastor niatnya memang benar-benar pengen menjangkau, pengen memberikan sharing sesuatu yang ya bisa digunakan buat semua yang ada di pemirsa semua gitu ya, bro. Ada lagi nggak, bro, yang belum mau sampaikan nih, bro? Saya rasa sih mungkin itu aja dulu ya. Jadi intinya sekali lagi melalui acara podcast ini Blessing Others, supaya setiap firman Tuhan yang Tuhan taruh boleh memberkati semua, memberikan kita kekuatan melewati hari-hari yang tidak baik. Dan tentunya dalam acara ini juga kita juga ada doa. Jadi mungkin nanti kita akan bagikan di Telegram atau mungkin email, atau nanti akan kita bisa lihat di bawah ini. Jadi mungkin ada pemirsa yang rindu untuk didoakan. Kita punya tim yang 24 jam akan berdoa buat setiap kita. Jadi intinya itu aja, Bro Andi. Okay. Jadi biar melalui acara ini Blessing Others ini juga mau boleh memberkati semua pemirsa yang ada yang menyaksikan acara Blessing Others ini. Mungkin itu aja, bro. Gitu loh. Oke, pemirsa, kita sudah mendengarkan apa pesan dari Tuhan melalui hambanya, Bro Pastor. Saya manggilnya Bro Pastor ya, biar lebih beda. Pastor Junior Ponto. Kita tutup acara ini, kita ketemu lagi segera-geranya bahasa apa tuh? Ya. Kita tutup dengan doa kali ya, Bro Pastor, silakan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat acara kami perdana ini, Tuhan. Biar apa sharing yang kami sampaikan boleh memberkati semua pemirsa yang menyaksikan acara ini, dan kami rindu biar di acara program-program berikutnya juga Tuhan, kami boleh membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, bro. Makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.